Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulatul Khalilia dengan akhiran NIM 041 dari Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Pendidikan IPA. Nah, di sini saya berada di lokasi produksi kapur dolomit yang berada di daerah Suci, Kabupaten Gresik. Nah, di sini saya akan mewawancarai pemilik dari pabrik ini atau ownernya. Simak videonya. Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, ada satu potensi sumber daya alam yang udah lama melekat dan jadi bagian penting dari aktivitas sehari-hari masyarakat, yaitu kapur dolomit. Batuan putih yang mungkin sekilas tampak biasa ini ternyata punya peran besar. Tidak cuma buat pertanian, tetapi juga industri, bahkan buat kelangsungan budaya lokal. Dolomit sendiri adalah batuan karbonat yang mengandung unsur kalsium dan magnesium. Kombinasi dua unsur ini bikin dolomit jadi bahan yang sangat dibutuhkan, terutama untuk menetralisir tanah yang asam. Di Desa Suci, kepercayaan bahwa dolomit bisa menyuburkan tanah udah jadi pengetahuan umum yang diwariskan turun-temurun. Bukan cuma dipercaya, tetapi juga udah terbukti dari hasil pertanian yang lebih subur dan sehat setelah dolomit digunakan. Yang menarik, proses pengolahan dolomit di sini juga nggak sembarangan. Masyarakat Desa Suci sudah mengenal cara mengolah batu kapur ini sejak puluhan tahun lalu. Prosesnya diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari teknik menambang, menggiling, sampai jadi produk siap pakai. Meski sekarang sudah mulai dibantu alat-alat modern, inti dari prosesnya tetap mempertahankan cara-cara lama yang dianggap paling cocok dengan kondisi alam dan karakter batu di sini. Selain itu, ada juga nilai-nilai lokal yang masih dijaga sampai sekarang, seperti kebiasaan untuk memulai kerja dengan doa bersama atau keyakinan untuk tidak menambang secara berlebihan demi menjaga keseimbangan alam. Masyarakat di sini percaya bahwa menjaga alam adalah bagian dari keberlangsungan hidup mereka sendiri. Bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal menjaga warisan dan hubungan baik dengan lingkungan. Penggunaan dolomit sendiri ternyata nggak hanya terbatas untuk pertanian. Di luar itu, dolomit juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan keramik, kaca, hingga lampu. Ini jadi bukti bahwa potensi dolomit sangat luas dan bisa menyentuh berbagai sektor industri. Namun, semua ini tentu tidak lepas dari peran orang-orang yang selama bertahun-tahun menjaga proses dan kualitas dolomit yang dihasilkan. Salah satunya adalah Bapak Rafli, pemilik pabrik dolomit sekaligus generasi ketiga dari keluarga yang sudah lama bergelut di dunia ini. Untuk tahu lebih dalam seperti apa perjalanan usaha ini, proses produksinya, dan bagaimana mereka mempertahankan nilai-nilai lokal di tengah perkembangan zaman, yuk kita simak langsung wawancaranya bersama Bapak Rafli di Desa Suci, Kabupaten Gresik. Saya izin untuk mewawancarai Bapak. Ini mungkin Bapaknya bisa berkenalan terlebih dahulu. Hai, ya Raffi, ya Bapak Raffi, domisili Gresik. Pabrik kapur. Sebagai napa owner napa? Ya, owner, sebagai owner. Nggih. Niki Pak, untuk pertanyaan pertama niku produksi niku dari tahun berapa? Terus berdirinya dari tahun berapa? Produksi kapur gampingnya. Kapur gamping udah 50 tahun lebih. Oh, 50 tahun. 50 tahun lebih. Napa pembuatan batu kapurnya niku pakai tradisional napa modern? Ini hitungannya udah satu mesin modern yang 3 mesin di tradisional. Niku namanya napa mawon Pak? Mesin-mesinnya? Hammer mill. Ya, hammer mill. Hammer mill lanjut nanti ke konveyor, baru nanti jadi hasil produksi. Terus prosesnya niku ya napa Pak? Maksudnya sampai jadi batu kapurnya niku ya napa? Prosesnya kita ambil dari gunung untuk diproduksi, nyari yang kering, yang berkualitas, putih, MGO-nya rendah, tinggi, gitu. Jadi dapat diproduksi nanti jadi kayak bahan baku untuk pabrik kaca atau yang lain. Wonten proses napa mawon Pak? Pembakaran napa? Mboten enten. Untuk membakar nanti gamping, batu gamping. Beda kalau ini dolomit.
dolomit dan itu tetap di plaster aja. Tadi kan disebutkan kalau ada bahan kimianya. Nah itu kira-kira yang digunakan itu bahan kimia seperti apa? Karena kalau dolomit sendiri MgO. Oh MgO. Ya MgO, ya zat besi, kadar besinya. Untuk menghasilkan kapurnya itu cara manfaatkan bahan kimianya itu seperti gimana? Kayak mengolahnya gitu. Mengolahnya ya Memproduksi dolomitnya itu tadi. Dari tambangnya langsung di lab dulu. Jadi langsung ada yang zatnya rendah, ada zatnya tinggi. Kita ambil yang tinggi. Gitu. Kalau yang rendah nggak bisa dipakai kan. Jadi kayak yang nggak layak buat disortir itu yang rendah tadi Iya. itu. Bisa dipakai dengan yang lain. Mungkin dipakai pupuk gitu bisa. Bisa. Terus untuk dampaknya kayak mungkin suhu-suhunya itu kayak gimana? Ada suhu-suhunya nggak? Oh ada suhu kelembapannya. Iya gitu. Kelembapannya jadi kalau kelembapan ini kalau di musim hujan akhirnya ikut basah. Kelembapannya lebih tinggi. Kalau musim kering ini kualitas produksinya bagusnya di situ. Jadi yang kayak nggak layak itu yang kayak masih basah gitu. Iya, nggak bisa diproduksi. Bisa tuh hampermilnya nanti majak, untuk rasanya juga majak. Terus apa lagi? Mungkin ada bahan tambahan, bahan alami atau bahan buatan buat memproduksinya itu ada? Pernah ada untuk pengeringan dolomit ini sendiri, cuma enggak saya sekarang. Oh udah Di enggak? alam ya. Seharusnya kan pakai blower, tapi lebih mahal. Jadi ini untuk teknologinya ini udah termasuk modern ya Pak? Iya, kalau dulu pakai masih dipukul pakai pakai manual. tenaga manusia. Tenaga manusia. Mengenai kearifan lokal ya Pak, Mas. Nah ini untuk kira-kira produksi ini tuh bisa dikaitkan dengan kearifan lokal kayak turun temurun gitu, bisa ya? Turun temurun ya bisa. Jadi ini udah dari dulu gitu. Udah dari dulu, saya generasi ketiga. Oh udah generasi ketiga. Terus nah sebelum kan tadi yang bahan kimia kan di lab dulu ya Pak. Nah itu sebelum ada laboratorium itu masyarakat itu kira-kira bagaimana cara uji bahan kimianya gitu? Apa ada? Apa langsung dari dulu udah ada? Dari dulu udah ada. Dari dulu udah ada. Nah, dari wawancara dengan Bapak Rafli, kita bisa melihat bahwa proses pengolahan kapur dolomit di Desa Suci bukan hanya soal tradisi, tetapi juga mencerminkan bentuk pengetahuan lokal yang kaya. Mulai dari pemilihan batu berdasarkan warna, kelembapan, dan tekstur, hingga cara pengolahannya yang diwariskan turun-temurun. Semuanya telah terbukti efektif dalam praktik. Kalau kita hubungkan dengan IPA, sebenarnya masyarakat Desa Suci sudah menerapkan prinsip sains dasar seperti pengamatan visual dalam memilih batu atau pemanfaatan dolomit untuk menetralkan pH tanah yang asam. Bahkan penggunaan mesin dalam proses penggilingan menunjukkan adanya penerapan teknologi berbasis ilmu fisika dan teknik. Nah, selain itu, anggapan bahwa dolomit tidak menghasilkan limbah berbahaya bisa dibuktikan melalui pendekatan kajian lingkungan, di mana yang membuktikan bahwa seluruh bagian dolomit memang dapat dimanfaatkan tanpa merusak alam. Jadi, pengolahan dolomit ini bukan hanya soal tradisi, tetapi juga membuka jalan untuk mengembangkan sains berbasis lokal. Dengan menggabungkan kearifan masyarakat dan pendekatan ilmiah, kita bisa menciptakan pengetahuan yang tidak hanya berguna secara praktis, tetapi juga sahih secara akademik dan berkelanjutan bagi lingkungan.